Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Imam pada subuh yang mulia ini, kemudian yang luntuan pemulia para gure-gure, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pada pagi yang mulia ini surat Al-Baqarah ayat 282. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Di mana di dalamnya Allah membicarakan tentang orang yang berutang. Allah suruh tulis dan didirikan dua orang saksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, bila kamu melakukan muamalah utang piutang dengan satu utang, seperti kamu melakukan bai' salam dan seperti kamu mengutangkan uang kepada yang lain, yang utang itu ila ajalim musamma, kepada satu waktu yang sudah ditentukan, maka kata Allah faktubuhu, tulislah utang itu. Urusi ulun tuan yang dimuliakan Allah, ayat 282-nya merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Wa qad istamalat ala bayani irsyadil ibadi li musalihi dunyahum. Allah menyatakan ayatnya kepadanya untuk menunjuki hambanya bagi kemaslahatan dunia mereka. Wa dzalika li anna ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Bahkan Allah nepenyata baktanya tentang kemaslahatan dunia. Jawab, karena dunia adalah mazra'atun lil akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam
bagi kehidupan akhirat. Waddain al-muamalah, sementara utang piutang itu adalah muamalah, mutang peng, muamalah, mutang barang, muamalah. Maka utang piutang itu adalah bahagian daripada muamalah, bantu membantu. Fahina idin, maka bakwadanyan dunia adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Utang itu adalah bahagian daripada muamalah, maka bakwadanyan la yatimmu islahul akhirah illa bi islahid dunya, maka han sempurna jroh akhirat kecuali dengan jroh dunia. Maka baiknya akhirat juga tertentu kepada kebaikan dunia. Takun ledanya dalam doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana, ya kamu, atina, berilah kepada kami kebahagiaan dunia. Nyan kebahagiaan dunia yang bagaimana? Kebahagiaan dunia yang membawa kepada kebahagiaan akhirat. Maka bahagia dunia yang bisa menarik tanyo kepada bahagia di akhirat. Kebahagiaan dunia yang tidak bisa menarik tanyo kepada bahagia di yaumil kiamah itu bukan bahagia. Nyan, maka menyamanan karena kehidupan dunia ini sangat menentukan kepada kehidupan akhirat, maka Allah memperjelas tentang muamalah, tentang kemaslahatan dunia yang bisa menarik tanyo kepada bahagia di yaumil kiamah. Maka nekun li Allah menyamanan, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba Allah yang beriman kepada Allah, idza tadayantum, bila kamu melakukan amalah utang piutang dengan satu utang, seperti kamu pesan sesuatu barang kepada yang lain, misal ta pesan minyak silibelete tajuk peng, makanya tajuk pengnya minyak galomna batanya. Tulis peng yang kali tajuknya, faktubuhu, maka tulis. Wal yaktub bainakum katibum bil ad, maka hendak ditulis di antara kamu oleh orang yang menulis dengan adil. Orang yang menulis kiranya menuliskan di antara dua orang kamu yang sedang melakukan muamalah bil ad, dengan adil, dengan hak, dengan benar, fi kitabih, di dalam catatannya. Pakiban makna menulis dengan benar, la yazidu fil mal wal ajal wala yanqus, baik lebih pada harta menyo 30,000 tulis 30,000, baik lebih, dan baik lebih pada tempo dumna trip masa menyo sebulan mutang ya sebulan tulis, dan juga wala yanqus, jangan mengurangi, maka tulislah dengan adil. Wala ya'ba katibun ay yaktub, maka baik wala ya'ba, dan jangan enggan, artinya jangan menegah oleh orang yang menulis daripada bahwa menulis ia. Orang yang tulis kiranya jangan menolak daripada sesuatu yang mesti ditulis. Tulislah, kata Allah.
apabila dimintakan kepadanya kepada menulis, maka tulislah, jangan menolak. Bagaimana dia tulis? Kama 'allamahullah, sebagaimana yang telah Allah ajari kepadanya. Falyaktub, maka tulislah. Artinya Allah mengulang-ulang falyaktub, nyo bertanda Allah mentaukidkan, menguatkan, menulis, tulislah. Wal yumlilil ladzi 'alaihil haqq, dan hendak mengimla. Imla, pegah le orang yang mutang apa yang perlu ditulis. Wal yumlil, dan hendak mengimlak alladzi 'alaihil haqq, alladzi, orang yang di atasnya hak. Yan, tiga pemakna alladzi 'alaihil haqq ad-dain. Maka hendak mengimlak oleh orang yang berutang. Artinya baca kepada si penulis apa yang mesti ditulis. Ya, misalkan telah berutang Fulan bin Pulin kepada si Fulan bin Pulin dengan banyaknya uang 100.000 rupiah. Misalkan, atau sebagaimana yang sudah tertulis pada kwitansi yang berlaku jenuh. Maka laginya imlaklah, baca oleh orang yang berutang. Kenapa? Li'annahu al-mashhud alaih, karena orang yang berutang itu adalah orang yang dinaik saksi di atasnya. Maka dia yang membaca supaya dia tahu. Atau ditulis oleh orang lain, kemudian dia baca kupu supaya dia mengetahui apa isi tulisan yang telah ditulis. Wal yantaqillah, wal yantaqillaha rabbah, hendak dia takut kepada Allah. Siapa Allah? Rabbah, Tuhannya, fi imlaihi, pada imlaknya. Artinya yang dia baca itu jangan dia lebih-lebihkan dan juga jangan dia kurangkan. Wala yanqusu minhu, dan jangan dia kurangkan daripada hak. Wala yanqusu minhu, inilah isi daripada wal yattaqillaha rabbah, hendak takut kepada Allah. Allah itu Tuhannya. Pada biya wala yanqusu, ba ibu kurung daripada hak, menyohak tirtuh ribe yang tulis 100.000, suruh tulislah 100.000. Menyo ibu kurung buya ke Allah. Wala yanqusu minhu syai'a, jangan dia kurangkan daripada hak akan sesuatu. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw da'ifa aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyyu. Maka jika adalah orang yang berutang, fa in kana alladhi 'alaihil haqq, alladhi 'alaihil haqq, orang yang berutang, maka jika adalah orang yang berutang itu si safih, si mubadzir, orang yang biasa menghambur-hambur harta, atau orang yang berutang itu orang dhaif, orang lemah daripada imlak, seperti
orang kecil, anak masih kecil, maka dia lemah daripada mengimlak, tidak tahu bagaimana caranya. Au kibrin, atau orang yang sudah sangat tua. Au la yastati'un, atau orang yang tidak kuasa mengimlak, atau orang yang tidak kuasa bahwa mengimlak oleh dianya. Kenapa? Li kharsin, karena bisu. Orang bisu hana mungkin ikut nutulis dalun lagenya nutulis ha mungkin ikut. Atau orang jahil, tidak tahu caranya, jahil dengan lughah, atau seumpama demikian. Falyumlil waliyuhu, maka hendak mengimlak oleh walinya, orang yang mewilayah urusannya, daripada bapaknya, atau daripada neneknya, atau daripada saudara-saudaranya. Maka kepada orang yang tidak sanggup mengimlak, kiranya walinya lah yang berdiri pada posisinya. Maka walinya yang mengimlak bil adli, dengan adil. Artinya jangan mengurangkan, juga jangan melebihkan daripada kadar hak. Yang pertama kepada orang yang terjadi muamalah bak utang piutang, yang utang piutang itu ada tempo, maka kemaslahatan yang pertama tulislah. Orang yang berutang membaca, atau setelah dia tulis dia baca. Yang kedua, wastashhadu syahidain, persaksikanlah kepada 2 orang saksi, mirrijalikum, daripada laki-laki kamu yang sudah balik, yang muslim keduanya, lagi saksi itu syaratnya merdeka. Maka persaksikanlah kepada 2 orang saksi daripada 2 laki-laki. 2 laki-laki ini orang yang sudah balik syaratnya, orang yang muslim syaratnya, dan juga syarat yang ketiga mesti merdeka. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, jika tidak ada 2 orang laki-laki yang menjadi saksi, farajulun, maka memada seorang laki-laki ditambah dengan imra'atan, 2 orang perempuan. Kalau tidak didapati 2 laki-laki, maka ketentuannya boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, karena 2 orang perempuan pada posisi seorang laki-laki. Kenapa ganti laki-laki mesti 2 orang perempuan? Karena perempuan itu kurang dabitnya, kurang akalnya. Maka posisi 2 orang perempuan baru sebanding dengan 1 orang laki-laki. Dari mana saksi diambil? Mimman tardawna minasyuhada, daripada orang yang kamu ridai yang menjadi saksi. Antadilla ihdahuma, kenapa mesti 2 orang saksi? Kenapa mesti disyaratkan kita persaksikan kepada 2 orang saksi? Kata Allah, antadilla. Sebagian lughah mengatakan intudillu, antadilla. Sebagian membaca intudillu. Karena jika baca dengan jika lupa oleh seseorang daripada keduanya, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka memperingati
mengingatkan oleh salah satu yang lain akan oleh salah satu keduanya akan yang lain yang lupa. Karena bila seorang lupa, maka tinggal seorang lagi mengingatkan ke orang yang tuanya. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabira. Wala ya'ba, jangan enggan oleh saksi idza du'u, apabila dipanggil. Saksi yang telah dia saksikan pada muamalah, kalau diperlukan saksi, tentunya saksi itu dipanggil untuk diminta kesaksiannya. Maka Allah mengatakan la ya'ban syuhada'u idza ma du'u, jangan enggan, jangan menolak oleh saksi apabila dia dipanggilkan untuk diminta kesaksiannya. Bagaimana hukum saksi setelah dipanggil untuk diminta kesaksiannya? Maka ada dua. Menyona yang lain yang mengetahui tentang sesuatu kesaksian yang mesti disaksikan, maka hukum kesaksi fardu kifayah. Menyona orang lain, hukum dan kesaksi fardu kifayah. Yang tak ingat, fardu kifayah menyena orang lain. Bila tidak ada yang lain yang tupua masalah, sidanya wa sidrau, hana orang lain, maka hukum kesaksi itu fardu ain. Ya, jadi menyehana orang lain baik datula dosa dengan Allah. Hukum kesaksi bak wade hana idepu le orang lain fardu ain. Menye idepu le orang lain fardu kifayah. Ya, maka si negot saksi adalah saksi yang naik saksi sebelum diminta. Nyan gepetanggung bak hana orang lain yang lebih depu, si tanyo yang depu. Maka tanyo yang tabotu tibruk-bruk saksi adalah saksi yang naik saksi sebelum diminta. Nyo hadisnya dua buah bertentangan. Maka yang dinyatakan si brok-brok saksi adalah saksi yang naik saksi sebelum diminta. Nyo bertanggung ku na orang lain yang lebih depu ke pudakarat gedanya. Ya, lagian. Wala tas'amu ay yaktubuhu, dan jangan menegah bahwa menulis ia. Jangan sungkan, la tas'amu, jangan sungkan, ay yaktubuhu, bahwa menulis oleh mereka, saghiran atau kabira, kecil atau besar, artinya sedikit atau banyak. Sedikit utang tulis, apalagi banyak. Yang utang itu ila ajalih, hingga kepada masanya, hingga kepada waktu hululnya. Dzalikum aqsatu indallah, nyan lagenyan hukum tulis dan hukum peik saksi aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah, lebih adil, lebih selamat. Pakal menan sabab bak tulis hana terjadi keraguan, tidak terjadi dakwaan, dan lebih meyakinkan. Maka kata Allah, dzalika aqsatu indallah, lagenyan kededapan menulis muamalah lebih adil di sisi Allah. Wa aqwam,
lisyahadah, dan lebih memantapkan bagi syahadah. Artinya saksi yang kalau saksi dengan nan tulis, maka dengan tulisnya lebih mantap. Wa adna ila alla tartabu, dan lebih dekat kepada bahawa tidak terjadi keraguan pada kadar hak dan pada kadar ajal. Hak nak ragu mesti lebih hak bayar. Hana ragu le dengan ada ditulis telah tertulis 1000. Yan bayar tanggal bulan tanggal 2 Maret misalkan, maka dengan hak dan dengan tempo tidak terjadi keraguan. Illa an takuna tijaratan hadirah, kecuali, artinya hukum tulis dikecualikan oleh Allah bila terjadi tijarah itu hadirah, artinya langsung hulul bayar. Anak payah tulis nyan ambil barang bayar uang, nyan tidak perlu ditulis. Kecuali bahwa adalah tijarah itu hadirah, turiduha bainakum, yang terjadi di antara kamu, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa di atasmu, alla taktubuha, bahwa kamu tidak menulis akannya utang piutang. Nyan hana dosa, hana tadulih bak tijarah, bak perniagaan, bak blo-moblo yang hulul, yang tidak ada tempo langsung dibayar, maka tidak perlu ditulis. Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah apabila kamu melakukan jual beli. Ada tablo benar saksi, dua draw orang agam atau tidak orang agam, dua draw orang inang. Nyan Allah nak perintahkan wa ashhidu, persaksikanlah, idan tabaya'tum, apabila kamu melakukan jual beli. Jino pakon biasa terjadi masalah, dan sangat biasa terjadi masalah di dalam keluarga, karena ada orang aduan belo jumanan, hana saksi, hana tulis, hana surat, hana sapu, ada ujung terjadi masalah. Nyobekna lagi nyan, ada orang adun satu keluarga perlu ditulis, sangat perlu ditulis. Baik dah fikir keluarganya hana masalah, justru dengan keluarga itulah yang banyak terjadi masalah. Maka pada ketika terjadi akad jual beli di antara saudara, di antara anak dan ayah atau anak dan nenek, cucu dan nenek, yang pertama tulis, buat surat. Yang kedua ada saksi. Nyan beda peremeh, nyan perintah Allah. Biasa terjadi masalah lagi nyan. Wala yudarnu katibun wala syahid, dan jangan memudaratkan oleh orang yang menulis dan oleh saksi akan sahibal haq, akan si sahib hak. Artinya bagaimana? Jangan saksi itu memudaratkan orang yang lain. Jangan orang yang menulis itu memudaratkan orang yang lain, maka tulislah sesuai dengan hak, naik saksilah dengan adil. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, dan jika memperbuat oleh mereka saksi, jika memperbuat oleh mereka saksi dan oleh orang yang menulis terhadap demikian, fa innahu fusuq, maka dia adalah orang yang fasik. Fasik adalah khuruju anit ta'at, keluar daripada taat Allah. Allah nak perintahkan tulis dengan adil, naik saksi di atas hak. Bila dia melawan daripada perintah Allah, maka dia itu fasik, kata Allah. Wattaqullah,
takut olehmu akan Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajari kamu, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Maka karenanya taatlah perintah Allah. Allah perintahkan kepada tanya tulis, ya tulislah, karena tulis itu kemaslahatan. Kemudian Allah perintahkan kepada jual beli itu kita persaksikan, maka persaksikanlah kepada 2 orang saksi. Mudah-mudahan dengan tak ikut perintah Allah maka selamat, terdapat kemaslahatan di dalam dunia yang membawa kepada maslahah di yaumil qiyamah. Demikian pelajaran pada pagi yang mulia ini, kiranya bermanfaat kepada ulun Tuhan yang menyampaikan, bermanfaat kiranya kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.